Hai, gua akan menceritakan kisah perawat seksi tetapi sambil menyambi sebagai lonte yang bernama Abby. Ia mempunyai kebiasaan aneh yang mencari pria hidung belang untuk melakukan ritual misterius. Mari kita lihat saja alur cerita filmnya. Abby ini memang suka menggoda para lelaki, namun bukan niatan untuk main di ranjang, tetapi memberi pelajaran pada para buaya darat. Tempat pemburuan favoritnya adalah sudah jelas ada di klub malam. Saat sudah di dalam klub, Abby langsung pesan minuman Osron. Tak lama setelah itu, seorang pria mendatanginya. Mudah sekali bukan? Pria itu mentraktir dengan duit hasil ngamen. Tapi rupanya Abby pun menjual mahal kepadanya agar si pria yang sudah menikah tersebut semakin penasaran kepadanya. Setelah menghabiskan minuman Osronnya, Abby pun pergi, tapi bukan untuk meninggalkannya, melainkan untuk mengajaknya ke tempat yang lebih sepi. Si pria dan biji konaknya pun jelas menerima ajakan Abby. Sesampainya di sana, Abby pun mulai melancarkan godaannya. Si pria pun sangat jelas tak berdaya menghadapi Abby yang seksi ini. Abby pun tahu bahwa pria tersebut sudah memiliki 2 anak. Ini mudah sekali untuk Abby. Saat sudah bertemu biji konaknya, bukannya dipegang, tetapi mengambil sesuatu dari tasnya. Ternyata pisau bedah menyeset biji konak si pria. Pria itu pun shock dengan perbuatan Abby, apalagi dengan biji konaknya yang saat ini sudah tidak bisa berdiri lagi. Kemudian Abby pun melampiaskan rasa kesalnya atas kelakuan pria tersebut, hingga tiba-tiba ia pun melayang di udara. Dan film pun baru saja dimulai. Kemudian scene pun mengarah ke prolog yang menceritakan Abby seorang perawat senior di sebuah rumah sakit, yang dimana saat itu ia harus membimbing seorang junior yang bernama Dani. Sampai akhirnya Dani dilantik sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Ketika pelantikan sudah selesai, Dani menemukan keluarga tercintanya. Terlihat orang tuanya senang dengan pencapaiannya. Kemudian Abby pun menghampiri Dani untuk memberikan selamat. Kedatangan seniornya tersebut langsung Dani kenalkan kepada orang tuanya. Akan tetapi, Abby seolah-olah merasakan getaran biji konak saat bersalaman dengan ayah tiri Dani. Apakah akan menjadi korban selanjutnya? Kita lihat saja nanti. Saat keesokan paginya, Dani yang bekerja di shift malam sudah mendapatkan kesibukan pertamanya, yang dimana ia harus menangani beberapa pasien yang mengalami kecelakaan. Ketika perawat pada sibuk, berbeda dengan Dani, ia hanya diam dan sambil melihat rekan-rekannya saja, tanpa bekerja sedikit pun. Terlihat ia kebingungan harus mulai dari mana. Lalu Dani berpikir, apakah saya harus memulainya dengan melepas ban mobil ambulan ini? Sungguh pikiran Dani di luar nalar. Keadaan itu pun terkena omelan oleh seorang dokter. Abby yang lagi sibuk pun kecewa melihat Dani yang ingin malah melepas ban mobil ambulan, bukannya membantu pasien yang sudah tiba di rumah sakit ini. Seketika rasa kecewa Abby berubah menjadi simpati. Abby pun berusaha menyemangatinya dan mengatakan, ayo Dani, tetap menyerah dan jangan semangat. Dikarenakan bahwa semua yang Dani alami masih sebatas wajar. Ya namanya juga hari pertama dia bekerja. Ya benar juga sih, pertama kerja emang kadang kayak orang linglung. Kemudian Abby pun berusaha menghibur Dani dengan mengajaknya ke klub malam. Beberapa waktu kemudian mereka pun berjalan ke klub yang tak jauh dari rumah sakit ia bekerja. Saat berjalan tanpa sengaja, Dani melihat ayah tirinya bersama wanita lain. Kemudian Dani bergegas melabrak ayahnya yang ketahuan selingkuh itu. Tapi rupanya ayah tirinya tak menghiraukan Dani dan langsung pergi meninggalkannya. Tampak jelas Dani semakin kesal dengan sikap ayah tirinya itu. Tak lama kemudian Abby dan Dani pun sampai di klub. Semua kegalauan yang Dani alami ia lampiaskan dengan meminum jamu temulawak cap cicak. Makin lama mereka berdua pun semakin oleng. Tak lupa pula mereka mengabadikannya dengan berfoto-foto. Tapi ternyata Abby mempunyai niatan lain kepada Dani, yang ternyata saat berfoto Dani sedang benar-benar oleng. Tampak jelas Abby memasukkan obat tidur ke dalam minuman Dani. Ketika Dani semakin oleng, berkali-kali Abby mencium Dani sambil berfoto. Dan parahnya lagi, Abby membiarkan seorang pria memperkaosnya, bahkan sampai berlanjut ke adegan panas. Saat keesokan harinya, Dani pun terbangun. Tampak jelas Dani merasa heran karena dirinya saat ini sudah berada di apartemen Abby. Abby pun menyuruhnya untuk bolos saja dan menghabiskan waktu bersamanya. Karena jelas Abby menyukai juniornya itu. Dani yang baru saja keterima kerja jelas menolak ajakan Abby. Abby pun kecewa dengan penolakan Dani tersebut. Kemudian Dani langsung prepare untuk bergegas pergi. Di saat itu pula terlihat Abby memindahkan hasil foto-foto semalam ke dalam laptopnya. Tak tahu apa yang akan dilakukan pada Abby, hingga pada akhirnya Dani pun pergi meninggalkan Abby yang lagi kecewa.
Abby kecewa karena Dani itu nggak nurut. Ya iyalah, aneh juga lagian. Baru juga pertama kerja udah disuruh bolos. Saat keesokan harinya, Abby menemukan Larry di tempat kerjanya, yang dimana Larry adalah ayah tiri dari Dani. Larry yang seorang psikolog membuat Abby yang berpura-pura untuk menjadi pasiennya. Kemudian Abby menceritakan tentang dirinya yang selalu kecanduan biji konak seorang pria dan meminta Larry membantunya untuk bisa sembuh. Namun dikarenakan jam kantor Larry sudah habis, ia meminta Abby untuk datang kembali minggu depan. Kemudian Abby pun pergi sambil menonjolkan bokongnya. Larry yang hanya manusia biasa tampak jelas memandangnya tanpa henti. Awewe. Kemudian scene beralih ke ruangan pemandian di rumah sakit. Pada saat itu Abby yang sedang memperhatikan Dani sedang mandi terlihat suka dengan bentuk tubuh Dani. Lalu ketika mereka sedang curhat-curhatan, Dani menceritakan bahwa ia sedang marahan dengan pacarnya yang bernama Steve. Ditambah lagi, saat di rumah, ia sudah muak dengan ayah tirinya yang doyan selingkuh. Dengan keadaan tersebut membuat Abby simpati. Kemudian ia memberikan duplikat kunci apartemennya untuk tempat pelarian ketika Dani sedang bete saat berada di rumahnya. Kepedulian Abby tersebut jelas membuat Dani sangat senang. Tapi gue pikir-pikir ada udang di balik batu nisan kayaknya. Kembali ke Larry, ayah tiri dari Dani. Ia yang habis ngantor beranjak untuk pulang. Akan tetapi, Abby mendatangi Larry dengan setelan yang sangat seksi. Tanpa basa-basi, Abby pun masuk ke dalam mobilnya Larry. Dengan berbicara menggoda, Abby mengatakan bahwa kecanduannya terjadi lagi. Biji konak Larry pun langsung menawarinya pergi ke sesuatu tempat yang sepi. Dan ternyata Abby merasa senang karena Larry sudah masuk ke perangkapnya. Beberapa menit mengemudi, mereka berada di tempat yang sangat sepi, tepatnya di gang yang hanya muat mobil saja. Biji Larry yang sudah tidak tahan menyuruh tangannya Larry bergerak ke arah lubang Abby. Lalu Larry berkata, bagaimana kalau kita ke Hotel Oyo saja? Abby pun menjawab, di mobil aja gak apa-apa. Kemudian ingin adegan yang berbeda dengan yang lainnya, Abby pun mengikat tangan Larry dan Larry pun nurut-nurut aja. Karena Larry tidak pernah dengan kebiasaan unik tersebut dari selingkuh-selingkuhannya. Saat keduanya bertukaran lidah, Abby yang diam-diam mengambil suntikan dari tasnya. Lalu tiba-tiba dan ternyata rencana Abby berjalan dengan mulus. Larry pun shock dengan kelakuan Abby yang telah menipunya. Apalagi saat ini ia mengatakan bahwa suntikan itu akan melumpuhkan semua saraf otot-ototnya. Tak cuman itu, Abby membiarkan mobil Larry melaju ke arah jalanan hingga tiba-tiba tabrakan itu tak terhindarkan sampai-sampai biji Larry pun modar saat terjepit pintu. Saat orang-orang pada panik, dengan nyantui si Abby mengambil tali yang mengikatnya. Tali agar Larry mengalami kecelakaan pada umumnya. Tak lama Abby pun kembali ke apartemennya dan ternyata Dani sudah berada di sini sambil menangis. Keberadaan Dani tersebut tampak membuat Abby keheranan. Lalu Dani mengatakan bahwa saat malam Larry ayah tirinya modar saat saluran TV menyiarkan kematian Larry yang berkata, pemirsa, ada kecelakaan di dekat gang kecil yang mengakibatkan bijinya terjepit lalu ia modar. Begitu katanya. Sementara Abby yang belaga tak tahu apa-apa di hadapan Dani. Kemudian Dani menceritakan bahwa ibunya shock parah saat mengetahui suaminya meninggal dengan keadaan bijinya yang terjepit. Hingga membuat ibunya tinggal di rumah saudaranya. Dan saat ibunya sudah kumpul dengan saudara-saudaranya, ibunya pun menceritakan tentang biji suaminya yang terjepit. Dan Dani pun bingung harus tinggal di mana. Sontak Abby langsung mengajak Dani untuk tinggal bersama-sama di apartemen milik Abby. Akan tetapi Dani lebih memilih untuk tinggal bersama pacarnya yang akan melakukan kumpul banteng. Dan jawaban Dani tersebut jelas membuat Abby sesak di dalam paru-paru karena sudah lama menginginkan Dani tinggal bersamanya. Wah, kayaknya Abby lesbi kayaknya dia. Abby pun menyuruh Dani untuk melupakan pacarnya itu. Perkataan Abby tentu membuat Dani merasa keheranan. Ia merasa jika ia dipaksa Abby untuk tinggal bersamanya. Dan Dani pun ketakutan jika dirinya akan dijadikan ritual pesugihan. Kemudian Dani pun bergegas pergi dari apartemen ini. Keesokan harinya Dani menjalani rutinitasnya lagi, lalu ia tiba-tiba merasa heran dengan beberapa email masuk di komputernya. Dan saat dicek, dan ternyata email tersebut adalah foto-foto dirinya sewaktu oleng bersama Abby. Dan parahnya lagi, ia melihat beberapa foto dirinya yang lagi diperkaos sama pria tak dikenal. Dani pun kaget karena ia tidak pernah melakukan hal itu.
dirasa takut ketahuan. Danny bergegas menghapus semua pesan dan membakar komputernya. Saat di ruangan lain, Abby yang kedatangan karyawan baru terlihat sangat kesal saat karyawan itu tak berhenti-berhenti bicara kepadanya. Karyawan baru itu bernama Rachel. Akan tetapi Rachel tak asing melihat wajah Abby. Kemudian ia teringat masa kecilnya dulu, seorang anak kecil yang bernama Sarah, yang dimana saat itu Sarah dimasukkan karung yang bernama Sunnyview atas kejadian membunuh seseorang. Terlihat dari raut muka Abby yang sangat kesal dengan karyawan baru itu yang benar-benar tak berhenti berbicara kepadanya. Masukin sepatu aja sih ke mulutnya. Sementara itu, Danny dari tadi ternyata menguping pembicaraan mereka. Saat mengetahui karyawan itu berbicara tanpa henti, Danny pun segera pergi. Melihat Rachel kurang asupan, Abby mengajak Rachel untuk meminum osron di apartemennya. Ajakan tersebut tentu membuat Rachel akan memperluas pembicaraannya saat sudah di apartemennya Abby. Kemudian Abby mengajak Danny untuk bergabung minum-minum osron. Akan tetapi ajakan Abby ditolak mentah-mentah oleh Danny karena saat malam ini Danny akan menginap di rumah pacarnya. Abby pun sesak di paru-paru dengan alasan tolakannya dari Danny. Beberapa jam kemudian Danny sudah berada di rumah pacarnya. Baru juga sampai, ia mendengar pesan masuk berkali-kali dari email pacarnya Danny. Karena penasaran dengan suara notif yang meresahkan, Danny pun memeriksanya. Kemudian ia terlihat sangat kaget saat melihat pesan tersebut dari Abby. Saat sudah dibuka, ternyata banyak bulu-bulu jembut berterbangan. Abby mengirim foto-foto dirinya kepada pacarnya Danny bernama Steve. Danny pun yakin bahwa kemarin yang mengirim foto-foto tersebut adalah si Abby. Kemudian Danny segera membakar laptop tersebut sebelum ketahuan. Tapi sialnya, Steve malah muncul dengan keadaan telanjang dada. Sontak membuat Danny panik, tapi untungnya ia sudah berhasil menghapusnya. Lu bayangin jika lu jadi Steve yang melihat pacarnya diperkaos sama cowok lain. Lu bayangin coba. Tak lama kemudian, Steve mendapatkan pesan dari bosnya yang mengharuskannya ia segera menemuinya. Kabar ini pun membuat Danny sedih karena ia tak bisa adegan panas saat malam ini juga. Saat malamnya, Sin mengarahkan ke Rachel yang sedang ada di rumah sakit. Rachel yang memeriksa berkasnya Abby melihat kasus pembunuhan seorang dokter yang sudah lama terjadi. Kemudian ia mencari tahu tentang nama Sarah karena seingatnya dulu tetangganya yang mirip Abby itu pernah melakukan pembunuhan juga. Tapi tiba-tiba tanpa diduga seseorang telah menggagalkan rasa penasaran Rachel. Siapakah dia? Kalian sudah pasti tahu. Saat keesokan harinya, ternyata Danny menuju ke Sunnyview. Pernah dibicarakan Rachel. Sampainya di rumah sakit jiwa itu, ia langsung menanyakan seorang pasien di rumah sakit jiwa ini yang bernama Sarah Price. Seseorang di sana pun menceritakan bahwa kejadian bermula ketika Sarah berusia 8 tahun. Pada saat itu Sarah kecil menemukan ayahnya yang sedang bekerja di rumah sakit. Tanpa diduga, Sarah melihat ayahnya sendiri, seorang dokter, sudah memperkaos dengan seorang suster. Tak lama kemudian, ibunya Sarah juga melihat adegan itu. Pertengkaran maut pun terjadi hingga tiba-tiba dengan menggunakan pisau operasi, Sarah kecil membunuh ayahnya sendiri. Oh gitu jadi ceritanya. Setelah kejadian tersebut, ibunya malah bunuh diri. Sementara Sarah dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap mempunyai kelainan lain. Sarah yang selalu membawa boneka perawat kesayangannya tiba-tiba diadopsi oleh seseorang yang bernama Janet yang juga seorang perawat di rumah sakit Sunnyview. Setelah Janet pensiun, akhirnya ia meninggal dunia. Lalu kabar Sarah akhirnya sudah tak terdengar lagi. Beberapa jam kemudian, Danny kembali pulang setelah mendengar penjelasan dokter tadi. Dan ternyata selama ini Abby memasulkan identitasnya karena aslinya ia bernama Sarah. Kemudian ia menghubungi rumah sakit agar bisa tersambung dengan telepon Rachel karena Danny ingin menceritakan semua rahasia Abby yang baru ia ketahui. Tapi ternyata seseorang mengatakan bahwa detektif dan polisi sedang ada di rumah sakit ini. Danny pun heran sedang ada apa di sana. Kemudian ia langsung mencoba menghubungi HP-nya Rachel. Tapi rupanya ia mendengar dering HP-nya Rachel yang berada di bagasi mobilnya. Danny yang penasaran langsung mengeceknya. Dan ternyata di dalam bagasi, Danny menemukan HP Rachel yang sudah berlumuran darah. Danny yang sedang mencari Steve malah bertemu Abby. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Beberapa polisi yang ada di sana berusaha menolong Danny, tapi tiba-tiba si Abby yang sudah menunjukkan diri aslinya begitu kesal kepada Danny yang menolaknya untuk tinggal bersamanya. Steve yang belum tahu kejadian sebenarnya malah mengajak Danny tertawa. Dan di saat bersamaan, si Abby malah berhasil kabur, melarikan diri lagi. Mereka pun bergegas mengejarnya. Lalu Abby pun masuk ke ruang operasi.
Pengejaran mereka terhenti saat si Abby berhasil menahan pintu. Lalu Abby pun melampiaskan kekesalannya pada pasien yang berada di sana. Saat Danny dan Steve berhasil masuk, mereka pun seolah-olah tak percaya. Abby pun begitu menjiwai peran psikopat sadis. Pasien yang tak punya salah pun harus modar. Kemudian si Abby pura-pura ripuh dengan luka yang dialaminya. Akan tetapi, Steve yang terkena jebakan pun langsung terkapar. Untuk kesekian kalinya, si Abby berhasil kabur. Kemudian terlihat si Abby akan pergi meninggalkan kota ini. Setelah beberapa bulan berlalu, scene memperlihatkan rumah sakit di kota lain. Terlihat Abby adalah seorang suster masuk ke rumah sakit itu. Kedatangannya ke sana tak lain untuk melamar pekerjaan, tapi dengan nama yang berubah menjadi nama Rachel. Dan film ini pun sudah selesai. Dan ternyata ia adalah psikopat yang pintar. Dengan kecerdikannya ia selalu berhasil lolos dan masih beraksi di rumah sakit baru ini. Oke, gua nih maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kembali. Gua nih bye bye.